Selamat datang di channel trading Pobet Live. Hari ini IHSG kembali terkoreksi turun 1% lebih ke angka 6.267. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersihnya naik 100% lebih, tapi secara teknikal saat ini masih belum oke. Bagaimana potensi saham ke depannya, maka masih bisa kita coba hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis yang terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Mina, bisa kita lihat pada hari ini kembali melemah turun 3% lebih ke harga 262. Secara teknikal memang saham Mina saat ini masih belum oke. Secara bergerak memang saat ini masih sideways, tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk beri garis EMA 50-150, Mina selalu gagal dan saat ini mendekati support terdekat di 260. Ini harus diperhatikan apabila gagal bertahan, Mina berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 230 sampai 240. Dan untuk tren jam sebenarnya Mina trennya masih bergerak downtrend. Jadi walaupun saat ini sideways, ingat secara pergerakan masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 140. Garis EMA 150 saat ini ada di sekitar 288. Dan sekarang kalau pemberitaan dengan judul Mina berbalik untung 113%, saham ini layak untuk kita koleksi. Jadi bisa kita lihat laporan keuangan mulai membaik, sebelumnya mungkin rugi, bisa kita rugi, saat ini sudah berbalik menjadi laba. Laba per sahamnya itu juga menjadi 0,03 dari sebelumnya minus 0,29. Jadi secara laporan keuangan memang mulai membaik, tapi secara tren masih belum oke. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham Mina, Musa harus hati-hati apabila gagal bertahan di 260. Dan sekarang kita coba lihat untuk Mina. Menariknya penurunan 3% lebih ini ada sedikit akumulasi, tapi asing terpantau masih terus keluar. Sehingga secara pergerakan saya tetap masih lumayan beresiko apabila teman-teman mau coba pantau dan entry untuk saat ini. Jadi apabila mau entry sebaiknya hanya spekulatif buy, harus lebih disiplin di sekitar support 260. Selama masih kuat dari supportnya, teman-teman mau entry bisa coba spekulatif buy, tapi untuk saat ini jadikan 280 sampai garis EMA 150 di sekitar 288 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Dan sebagian keluar apabila Mina gagal bertahan di 260. Karena cara pergerakan berpotensi untuk melanjutkan lower low dengan target penurunan terdekat di 240. Sekarang kita lihat saham beberapa Hapsoro lain. Saham Bufa juga bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga sudah kurang oke. Sebelumnya mencoba beri garis M50 gagal break, saat ini sudah mendekati support di 700. Jadi mencoba untuk bangkit, mencoba mendekati 800, ternyata juga gagal, sehingga saat ini masih melanjutkan pelemahan, masih terus membentuk lower low. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk saham Bufa, penurunan 5% lebih ini masih ada big distribution, walaupun asing hari ini terpantau melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Bufa apabila mau coba spekulatif buy, misalnya lebih oke coba tunggu di 700. Jika ternyata Bufa mengetes 700 bisa bertahan dari rebound, baru coba entry. Jika ternyata gagal bertahan, sebaiknya jangan entry karena cara pergerakan berpotensi lanjut membentuk lower low dan target penurunan lebih jauh di 600. Dan 700 berpotensi kedepannya akan jadi resisten yang kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham Bufa. Jadi apabila teman-teman dapat di 700 dan berhasil rebound, pertimbangkan jadikan 750 untuk target swing jangka pendek karena 750 berpotensi akan jadi resisten minor terdekat untuk saham Bufa. Dan resisten kuat terdekat itu di 800. Jadi pertimbangkan hanya trading jangka pendek untuk saham Bufa apabila memang bisa bertahan dari rebound dari 700. Karena takutnya ini hanya technical rebound sementara selama belum terpantau ada akumulasi besar. Sekarang saya akan coba update saham Indosat. Indosat hari ini kembali mencoba bangkit. Cara pergerakan bisa kita lihat pada hari Jumat naik sangat tinggi, berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Cara candle memang satu belum terkonfirmasi break. Hari Senin tempat terkoreksi, tapi bisa kita lihat hari ini Indosat berhasil bangkit naik 2% lebih ke 2150. Cara pergerakan saat ini sudah terkonfirmasi sebenarnya 2000 dan garis EMA 150 sudah berubah menjadi support untuk saham Indosat. Tapi saat ini cara candle 2150 sampai 2200 ini belum terkonfirmasi break sebagai resisten. Dan candle hari ini untuk Indosat juga tidak begitu oke. Dan Indosat memang untuk minggu ini kamu juga masukkan ke watchlist, coba dipantau. Tapi untuk entry tetap lebih oke, tunggu terkoreksi dulu mendekati harga 2000 sampai garis EMA 150. Apabila bisa bertahan dari bawah baru coba entry. Sekarang kita coba lihat Indosat. Bisa kita lihat di sini walaupun naik 2% lebih, asing masuk.
Tapi candle tidak oke dan ternyata ini ada sedikit distribusi, sehingga cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba break 2200, tapi ini harus diperhatikan apabila satu minggu ini kembali mencoba break 2200 masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah di bawah 2100 dan target penurunan di garis EMA 150 sampai 2000. Jadi lebih oke untuk teman-teman belum sempat punya di harga bawah untuk coba tunggu di sekitar 2000 sampai mungkin maksimal 2050. Jadi lebih oke wait and see dulu, apalagi saat ini bursa juga kembali melemah, jadi sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas. Ya, coba tunggu di daerah support, apabila bisa bertahan dari rebound baru coba entry, dan target swing terdekat menurut saya tetap di 2150 sampai 2200. Sekarang kita lihat saham Medco. Saham Medco cara pergerakan hari ini juga naik 3% lebih, cara pergerakan juga ini masih sideways. Tapi garis EMA 50 masih berupa support kuat untuk saham Medco. Dan beberapa kali mengatas support ini Medco masih bisa bertahan dari bawah. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih ada di sekitar 1350, resisten EMA 150 ada di sekitar 1375. Jadi untuk Medco apabila mencoba break masih gagal, ingat cara pergerakan ini belum uptrend. Tapi untuk tren jangka pendek saat ini Medco sudah mulai membaik. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil pantau di harga bawah dan dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Bisa jadikan garis EMA 50 terhadap stop, atau jadikan 1250 itu terhadap stopnya. Dan bisa kita lihat di sini nih menariknya, kenaikan hari ini ada big accumulation maupun asing hari ini terpantau keluar. Sehingga teman-teman sudah punya saham Medco di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila satu minggu ini berhasil naik tapi tetap kesulitan untuk beli garis EMA 150 ini. Oke, tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke untuk tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry di support, atau tunggu Medco berhasil break garis EMA 150 baru ikutan buying breakout. Karena saat ini harga di tengah-tengah support dan resisten, terlalu beresiko untuk coba entry di harga sekarang apabila teman-teman tidak trading jangka pendek atau tidak swing di sekitar garis EMA 150. Takutnya teman-teman entry di sekitar 1350, mencoba naik ternyata gagal naik, teman-teman belum take profit, kembali melemah ke garis EMA 50 dan teman-teman akan loss. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.